Selamat pagi, Vina. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu memanggil kamu hari ini karena ada sesuatu hal yang ingin Ibu bicarakan. Apa kamu tidak sedang sibuk atau ada keperluan lain? Sepertinya tidak, Bu. Saya sedang santai saja dan sedang tidak ada keperluan lain. Baiklah, kalau begitu, mari kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Baik, Bu. Namun ngobrolnya mungkin agak sedikit lama ya, Nak. Tidak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Nah, jadi begini, Vin. Ibu perhatikan akhir-akhir ini di kelas setiap kamu mengerjakan tugas kelompok, kamu selalu mengerjakannya sendiri dan tidak mau bekerja sama dengan teman-temanmu yang lain. Kenapa, Nak? Iya, Bu. Sebenarnya saya juga ingin membicarakan masalah saya ini, Bu. Iya, Nak. Jadi, apa nih yang bisa Ibu bantu agar kamu bisa mencapai apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saya ingin mengatasi masalah saya tersebut, Bu. Terus, ada lagi? Sebenarnya saya juga bingung, Bu, kenapa saya bisa begini? Nah, sekarang maukah kamu menceritakan kepada Ibu apa yang kamu rasakan? Saya merasa tidak nyaman ketika bekerja sama dalam kelompok di kelas, Bu. Apa yang membuatmu tidak nyaman? Saya merasa kesulitan bekerja sama dengan teman-teman dalam mengerjakan tugas kelompok, Bu. Apa kamu tidak bisa bekerja sama dalam kelompok? Begitu ya? Iya, Bu, sebenarnya saya sudah berusaha untuk dapat bergabung dan bekerja sama dengan teman-teman dalam mengerjakan tugas kelompok. Tapi teman-teman tidak bisa menerima saya, Bu. Oh, begitu. Sekarang jelaskan kenapa teman-temanmu tidak bisa menerima kamu dalam kelompok. Saya ini orangnya tertutup, Bu, pemalu. Kemudian saya itu tidak bisa bergaul dengan teman, Bu. Hal ini membuat saya itu sangat susah sekali bekerja sama dengan teman, Bu. Sampai saat ini, apa yang sudah kamu lakukan agar kamu bisa diterima oleh teman-temanmu dalam mengerjakan tugas kelompok? Saya sudah berusaha untuk bergabung dengan teman yang lain, misalnya sewaktu jam istirahat dan ketika bermain, Bu. Nah, bagaimana dengan teman-temanmu ketika kamu mencoba untuk bergabung bersama mereka? Mereka masih tidak bisa menerima saya, Bu. Bagaimana dengan teman-teman lainnya? Ya, teman sekelas saya tidak menerima saya untuk bergabung bersama mereka, Bu. Kamu kurang nyaman dalam bekerja sama dalam kelompok karena kamu orangnya tertutup, pemalu, dan kurang bergaul ya? Begitu ya? Iya, Bu. Apa kamu di kelas punya teman akrab atau teman dekat? Atau misalnya sahabat yang bisa kamu ajak ngobrol? Ada, Bu. Saya punya teman dekat. Biasanya kami ngobrol dan bercerita ketika jam istirahat. Ada lagi yang lain yang mau menyapa kamu dan mengajakmu ngobrol ketika jam istirahat? Iya, Bu, ada. Ada lagi nih teman saya yang masih mau mengajak saya ngobrol, tapi pada saat jam istirahat. Sepertinya saya saja ya yang terlalu tertutup dan pemalu, sehingga saya rasanya kurang bergaul dengan teman yang lainnya. Nah, kamu sudah menyadari bahwa sebenarnya sikap kamu yang terlalu tertutup dan pemalu. Sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa bergabung dan bekerja sama dengan teman lainnya?
Saya Apa yang menjadi prioritas kamu? saya akan merubah sikap saya, Bu. Saya akan lebih terbuka terhadap teman-teman lainnya. Itu langkah yang sangat baik. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Em, saya juga mau belajar untuk bergaul dan saya juga akan menjalin kerjasama dengan teman-teman, Bu. Bagus. Ibu sangat berharap kamu bisa mencapai apa yang telah kamu rencanakan tadi. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu tersebut? Saya akan membuka pikiran saya, Bu, bahwa teman saya itu sebenarnya mau menerima saya dan saya juga akan membuka diri saya. Nah, kira-kira apa atau siapa yang dapat membantu kamu dalam menjalankan komitmenmu tersebut? Saya akan membuat tulisan komitmen saya yang akan saya tempel di dinding kamar saya agar saya bisa terus mengingatnya. Dan saya akan meminta bantuan kakak saya untuk mengajari saya bagaimana cara bergaul karena kakak saya itu orangnya ramah, bergaul, dan banyak teman, Bu. Nah, itu sangat menarik sekali. Kamu bisa menjalankan komitmen kamu dengan cara menempelkannya tadi di dinding kamar, dan kamu juga bisa belajar cara bergaul dengan kakak kamu. Semoga kamu bisa melaksanakannya dengan baik ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Baiklah, di sini saya sebagai pengamat dari coachnya Bu Nurfahni, terus coachnya Bu Rufina Zuliani. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pengamatan saya dari masalah yang disampaikan tadi ya. Terus tujuan penyampaiannya yaitu coach menggali pertanyaan kepada coach sehingga tujuan masalah coach tercapai. Terus identifikasinya, coach memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga potensi yang dimiliki oleh coach muncul dan menyadari permasalahan yang dihadapinya dan bisa mengatasi coach itu bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Terus rencana aksinya kelihatan di situ. Coach memberi pertanyaan mengenai apa rencana coach agar permasalahan bisa terselesaikan dan menggali komitmen yang akan dilakukan oleh coach selanjutnya untuk perbaikan murid tersebut. Terus tanggung jawab di situ sudah kelihatan ya. Coach memberi pertanyaan tentang komitmen yang akan dilakukan oleh coach. Dan dengan percaya dirinya akan melakukan perubahan pada dirinya untuk perubahan yang positif untuk kemajuan si coach sendiri. Saya rasa itu pengamatan saya dari hasil observasi terhadap coachnya Nurfahni dan coachnya Rufina Julian.